Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira. Saya merupakan mahasiswi dari LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Saya dari jurusan Public Relations dan sekarang saya sudah di semester 6. Di semester 6 ini saya mempelajari salah satu mata kuliah yang bernama Public Relations Program atau biasa disingkat PR Program. Pada bab 1, saya mempelajari tentang definition of PR atau apa sih PR itu? PR adalah sebuah proses interaksi di mana public relations menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak, yang dimaksudkan untuk membangun citra positif bagi perusahaan. Lalu berikutnya ada jenis-jenis kegiatan PR yaitu projects, programs, dan campaign. Yang pertama adalah project. Proyek mengacu pada upaya spesifik dan tunggal untuk memberikan hasil yang konkret sesuai dengan kerangka waktu dan anggaran yang sudah ditentukan. Contohnya, rilis berita. Yang kedua adalah programs. Program mengacu pada beberapa proyek yang dikelola atau dilaksanakan sebagai satu paket atau rangkaian. Contohnya, program organisasi hubungan masyarakat atau hubungan karyawan. Yang ketiga yaitu campaign. Kampanye adalah satu set kegiatan komunikasi yang direncanakan masing-masing dengan tujuan tertentu berlanjut selama periode waktu yang telah ditentukan. Contohnya, kampanye untuk meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Pada bab kedua, saya mempelajari tentang theoretical underpinning of PR. Sejarah PR menurut Theodore Fell adalah PR bukan berarti iklan atau promosi, melainkan sebuah kegiatan yang menghubungkan suatu organisasi dengan publik atau masyarakat. Fungsi PR itu sendiri adalah untuk menerjemahkan atau mengkomunikasikan kebutuhan kepada publik. Lalu ada fungsi praktisi PR, yaitu yang pertama, PR harus dapat menganalisis situasi baik internal maupun eksternal. Yang kedua, PR juga harus melakukan writing seperti menulis press release dan speaking di depan banyak orang. Selanjutnya di bab 3, saya mempelajari tentang goals. Keberhasilan dalam membuat kampanye atau proyek adalah sebuah keharusan bagi seorang PR. Ada 3 tipe goals. Yang pertama yaitu reputasi yang baik, lalu hubungan manajemen yang baik, dan tugas manajemen yang berhasil baik. Dalam mencapai goals, kita harus melewati 8 steps elements. 8 step elemen tersebut adalah situation analysis, objectives, audience, strategi, tactics, timetable, budget, dan yang terakhir adalah evaluation. Pada bab keempat, saya mempelajari tentang PR dan objectives. PR dan objectives-nya meliputi community relations, corporate communications, customer relations, employee, financial, public affairs, dan strategi communication. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh PR saat menjalankan sebuah kampanye. Yang pertama adalah informational objectives, yaitu pesan yang disampaikan harus dapat dimengerti oleh audiens. Yang kedua ada motivational objectives, yaitu PR harus memonitor atau mengawasi apakah pesan tersebut sampai atau tidak kepada audiens. Lalu yang ketiga ada behavioral objectives, yaitu memprediksi hal-hal yang biasa dilakukan oleh para audiens sehari-hari. Selanjutnya di bab kelima yaitu mengenai PR planning. Mengapa harus ada planning atau perencanaan? Karena sebuah campaign, program atau project akan berjalan sesuai dengan rencana dan lebih terstruktur. Agar acara berjalan dengan baik, PR harus menyiapkan 8 step elemen. Yang pertama ada background, kemudian membentuk objectives dan target audience, lalu key message atau pesan inti yang ingin kita sampaikan saat kampanye, kemudian ada strategi, lalu tools atau details. Maksudnya di sini perangkat apa yang ingin digunakan oleh PR. Salah satu contohnya adalah sosial media, kemudian ada timetable, budget, dan evaluation. Lalu move ke bab ke-6 mengenai PR dalam situation analysis. Dalam situation analysis ada 3 elemen, yaitu PR harus bisa menganalisa lingkungan, organisasi, dan juga pemangku kepentingan. Atau bisa juga dengan cara PEST. P untuk political, E economic, S social, dan T teknologi.
Ada pula cara selain PEST, yaitu dengan menggunakan SWOT. Kepanjangan dari SWOT itu sendiri adalah S untuk strength, yaitu potensi yang ada pada sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian opportunities, kesempatan-kesempatan yang dapat diraih oleh sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada threat, yaitu masalah-masalah yang dapat terjadi atau muncul pada sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, jadi itu saja penjelasan saya mengenai mata kuliah PR program dari bab 1 hingga bab 6. Semoga yang saya sampaikan jelas dan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Thank you for watching.